Alhamdulillah kita sudah mau nyampe Masjid Al-Islah yang di Kopenhagen. Itu ya gitu. Mana es? Alhamdulillah kita sudah mau nyampe di Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi di Kuningan, Jakarta. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Ini nama Jikri. Kita diantar tidak oleh Kang Dang karena Kang Dang tiba-tiba ada musibah, keluarganya meninggal. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Kelewatan. Ini masuk. Iya, harusnya masuk, tapi nggak apa-apa, masuk sini juga bisa. Sini. Iya. Kementerian. Iya, tapi nanti kita ke kiri. Ini ditutup biasanya. Tutup. Nah. Mau ke masjid, Pak. Mau ke masjid. Masih goyang. Ini belum kuat banget aku. Ya, makasih kan. Terus papa mana? Kita lagi pesen gokar, alhamdulillah udah nyampe nih. Ustadz Yasir, sehat-sehat ya. Sehat-sehat, berkah, lancar. Insyaallah kita istiqomah. Kita di kajian-kajian rutin di Masjid Al-Islah. Salam buat Pak Haji Nasrun ya. Bismillah, bismillah. Cepat menuju pernikahan. Ditunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pulang dari Kementerian Koperasi sama Kang Toyib nih, saudara kita yang baru nih. Dari Pondok Labu, perbatasan Depok, Jakarta. Nah, sebelum sampai kita kasih hadiah dulu Kang Toyib nih. Oke. Minyak Alikma. Siap. Tapi maaf nih, ini stiker Mas Anis nih. Oke, jadi siap. Terima stiker kasih sayanya banyak. habis. Siap. Gak Terima apa-apa. kasih banyak, Mas. Ya, bukan kampanye, bukan. Bismillah, ya. Hamil istri. Kalau kuasa Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqa'ana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid juga jajaran pengurus Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi beserta staf dan jajarannya, mudah-mudahan semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini di tanggal 7 Juli 2026 atau bertepatan dengan tanggal 22 Muharram, berarti sudah mau mendekati akhir. Bertepatan juga hari ini Portugal kalah oleh sedih banget kita, ya. Tapi insyaallah tidak melupakan dan tidak menghilangkan kita untuk semangat untuk beribadah, bekerja, mencari nafkah dan niat beriktikaf di masjid sampai dengan nanti jam 1 siang. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan nih yang siang ini hadir di masjid ini, yang duduk iktikaf thalabul ilmi di masjid ini beserta keluarganya, insyaallah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi tematik hikmah kita pada siang hari ini, yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan khususan diri kita dan keluarga kita, istri, anak, cucu, orang tua, saudara yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya hajat, mudah-mudahan diberikan jalan hajatnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah dihilangkan masalahnya oleh Allah. Yang punya usaha dilancarkan usahanya, pekerjaannya diberikan kelancaran oleh Allah. Khususan kita doakan Bapak Haji Ferry, Bapak Ferry sebagai Menteri Koperasi beserta jajarannya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Juga Bapak Haji Nasrul, ya, Ustaz Yasir, para ustaz, para DKM Masjid Al-Islam, para donatur dan karyawan semua yang terus memakmurkan masjid ini diberikan kesehatan, keberkahan. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul insyaallah. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema kita siang ini yaitu
Hijriah atau tahun baru Hijrah, momen menata niat dan mengubah nasib. Jadi ada dua tuh, momen untuk menata niat dan mengubah nasib. Yang pertama, menata niat. Niatnya Rasulullah SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Niatnya pertama untuk menguatkan dakwah Islamnya, juga sekaligus menjaga keimanan para sahabat yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena ujian di kota Mekah saat itu sudah sedemikian tinggi. Jadi Rasulullah dengan sahabat itu ancamannya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan. Ada yang dipukuli, ada yang dieksekusi. Banyak sekali ujian cobaan. Maka Rasulullah mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat diajak. Jadi niatnya adalah untuk mencari ridho Allah dan menjaga keimanan para sahabat. Karena orang baru masuk Islam, Pak, orang baru mu'allaf, namanya mu'allaf ya. Makanya kalau kita punya teman, saudara, sahabat yang mu'allaf, harus kita sayangi. Makanya mu'allaf itu masuk bagian 8 asma. Kalau kita punya rezeki, 1 bulan gaji, 1 bulan hasil kerja, 2,5% dipotong zakat mal. Nah, asnafnya itu 8 asnaf, fakir, miskin, yatim, segala macam ya, termasuk salah satunya mu'allaf, mu'allafatil qulub. Orang-orang mu'allaf itu berhak dapat zakat mal, berhak dapat hadiah. Kenapa? Itu untuk menjaga keimanannya para mu'allaf. Makanya kalau mu'allafnya niatnya, ya, niatnya dia masuk Islam karena Allah, insya Allah banyak yang jadi. Coba kita lihat Ustadz Felix Xiao, ilmu non muslimnya hebat, tapi ketika beliau mu'allaf, beliau betul-betul niat karena Allah, lalu dia mempelajari Islam dengan benar, sekarang malah menjadi pendakwah yang luar biasa sukses. Banyak sekali ya ustadz-ustadz tenar awalnya dari mu'allaf, bukan dari bayi seperti kita Islamnya. Nah, inilah yang harus dijaga oleh Rasul kepada para sahabat mu'allaf ini. Para sahabat yang baru masuk Islam lalu dapat tekanan dari para pemimpin bangsa Arab saat itu. Nah, maka niatnya apa? Ada juga mu'allaf. Saya berapa kali juga ada orang Cina dulu di Tanjung Priok, tempat saya lahir, tempat saya tinggal. Dia pengen mu'allaf karena ingin menikahi perempuan yang dicintai. Niat tujuannya itu. Ya sudah, kita bantu kan, kita bantu dia Islam lalu nikah. Tapi kalau niatnya itu rata-rata, Pak, rata-rata itu di tengah jalan keislamannya dilakukan. Rata-rata, enggak semua. Dia nikah karena untuk dia Islam, karena untuk menikahi perempuan yang dicintai. Dia dapat tuh perempuan yang dicintainya, karena si perempuan enggak boleh menikah sama orang tuanya kecuali suaminya Islam. Ya, makanya dia masuk Islam. Sama seperti pemain timnas kita kan, Justin Hubner. Nah, dia mu'allaf untuk menikahi mamanya Kamari. Dia mu'allaf, tapi mudah-mudahan mu'allafnya benar, gitu. Mu'allafnya benar, gitu. Kalau mu'allafnya benar, insya Allah. Nah, dulu pun di zaman Rasulullah dengan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang pemuda, dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu niatnya karena ingin mengikuti perempuan yang dicintainya pindah ke Madinah. Maka sahabat bilang kepada Rasulullah, mengadu, ya Rasul, ada seorang sahabat, ada seorang pemuda, dia ikut hijrah, dia ikut pindah dari Mekah ke Madinah karena perempuan yang dicintainya pindah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Maka
adalah hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Amal perbuatan kita tergantung niat kita. Fa innama hijratuhu ilallahi war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat itu. Tapi kalau dia hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan dapat itu. Tuh, udah disindir sama Rasulullah juga. Ya, niat hijrah Pak, niat pertama. Tetapkan niat. Ini bulan Muharram ini bulan kita harus menetapkan niat kita. Karena tonggak awal. Jadi kalau misalkan orang yang sudah punya usaha dagang bertahun-tahun tapi sepi dagangannya, jangan patah semangat Pak. Dagang itu juga adalah ibadah. Bahkan 9-10 dari usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, 9 itu keberkahannya ada di dagang, ada di usaha. Nah, kalau kita punya usaha melempem, usaha tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Nah, bulan Muharram ini yuk jadikan tonggak awal semangat niat kita. Niat kita apa? Karena Allah dan Rasul. Kita mau dagang karena Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga. Pak Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya, sahabat Nabi, pengusaha sukses Pak di kota Mekah. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi, pengusaha sukses. Ya, nah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sahabat nggak ada yang bawa harta, semua nggak boleh dibawa, dipagerin, dijaga. Kalau kita mah di bandara nggak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian yang dipakai. Dijaga sama pimpinan bangsa jahiliyah, nggak boleh bawa apa-apa. Jadi nggak boleh rumah dijual dulu baru bawa uangnya, nggak usah, tinggalin aja. Rumah tinggalin, sawah ladang tinggalin, bisnis tinggalin. Tuh Pak, waktu hijrah. Termasuk Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha kaya raya di Mekah, meninggalkan semua hartanya untuk hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Nah, apa yang terjadi Pak? Abdurrahman bin Auf boleh meninggalkan harta, usahanya nggak dibawa, tapi dia punya ilmu. Tuh Pak, punya ilmu dan dia punya keyakinan kepada Allah. Ketika di Madinah, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi ini orang Madinah yang kelak menjadi sahabat karibnya Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Robi punya usaha, tapi usahanya ya nggak terlalu besar seperti Abdurrahman bin Auf di Mekah. Karena berteman, akhirnya Abdurrahman bin Auf memberikan saran ilmu dan akhirnya usaha Sa'ad bin Robi makin berkembang pesat di Madinah. Lalu apa yang terjadi? Sa'ad bin Robi bilang sama Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, kamu sahabat saya, kamu udah seperti saudara saya. Ini usaha saya berkembang karena bantuan kamu. Sekarang ini harta saya, usaha saya, mau saya bagi 2 dengan kamu. Tuh Pak, bayangkan Pak, berkahnya bulan Muharram, berkahnya hijrah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dapat harta lagi yang lebih besar di Madinah. Lalu apa kata Sa'ad bin Robi? Bukan itu doang Pak. Nah, setelah harta saya bagi 2, kamu kan nggak punya istri. Nah, ini yang menarik Pak. Kebetulan aku, kata Sa'ad bin Robi, punya istri 2, cantik-cantik istrinya. Kamu pilih, kamu suka yang mana dari istri? Yang pertama apa yang kedua? Nanti kalau kamu suka, saya ceraikan. Nanti masa idah selesai kamu nikahkan. Tuh Pak, ada bapak di sini yang punya istri 2? Nggak bakal bohong ya. Ada yang belum punya istri, nah Ustaz Yasir. Jadi kalau yang punya istri 2, kasih 1 ke Ustaz Yasir. Itu. Tapi, nah ini Pak, Abdurrahman bin Auf nggak seperti kita. Kalau kita ditawarin begitu, udahlah,
yang mana aja merem saya pilih, yang pertama yang kedua juga cantik-cantik gitu ya. Waktu almarhum Ustaz Ustaz siapa yang di Azikro, Ustaz Arifin Ilham meninggal, istrinya 3 cantik-cantik. Siapa yang meneruskan nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Kata Abdul Amin bin Auf, Sa'ad bin Robi, dah nggak usah. Istrimu tetap buat kamu saja dua-duanya. Insyaallah saya akan dapat jodohnya. Itu. Jadi yang pertama, menata niat kita. Niat kita ingin kerja, ingin usaha, maka niatkan karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Bapak punya rencana pengen usaha, buka nih Pak bulan Muharram, insyaallah ya, buka bulan Muharram. Kenapa? Nah, yang kedua, akan merubah nasib kita di bulan Muharram. Ini Pak, pertama, contoh Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Lalu istrinya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling lemah. Setelah itu apa? Allah membolehkan Nabi Adam makan apapun yang ada di surga kecuali satu. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan dekati satu pohon, kata Allah. Apa pohonnya? Pohon khuldi. Artinya khuldi itu kekal. Lalu iblis membisiki Hawa, Hawa, kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon khuldi? Bahkan bukan hanya memakan, mendekati saja nggak boleh. Karena kamu kalau makan buah khuldi, kamu akan kekal selamanya di surga. Sedangkan di surga itu bahagia sekali, nikmat. Maka iblis memberikan godaan kepada Siti Hawa, Pak. Iblis menggoda perempuan, menggoda istri. Hati-hati Pak. Ini kita hati-hati. Seorang suami sehebat, sekuat apapun, lemah di hadapan istri. Lemah. Umar bin Khattab, jangan manusia, iblis ketemu Umar takut. Bayangkan, iblis ketemu Umar takut. Tapi ketika ada seorang sahabat, ketika Umar jadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang sahabat mau curhat sama Umar tentang perilaku istrinya yang suka marah-marah. Akhirnya dia datang ke rumah Umar. Mau ngetok pintu rumah Umar, dia dengar istrinya Umar lagi bentak-bentak Umar di dalam rumahnya. Khalifah, pemimpin Islam, orang pemberani yang selalu menyiapkan pedangnya ketika Rasulullah diganggu, lagi dibentak-bentak sama istri dalam rumah. Nah, maka rakyatnya, sahabat ini mau curhat gak jadi, ulang lagi. Umar buka pintu. Fulan, kamu niat mau ke rumah saya, kenapa gak jadi? Gitu kan. Apa katanya? Enggak, saya tadinya mau main aja. Udah gak apa-apa, curhat aja. Mau apa? Curhat kan dia, tadinya mau curhat tentang istrinya. Tapi karena mendengar istri Umar begitu gak jadi. Apa kata Umar? Wahai fulan, sahabat, kita ini boleh merasa hebat, merasa kuat sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai pemimpin. Tapi istri kita itu sudah meluangkan waktu, tenaga, umurnya untuk menemani kita. Kita capek Pak, kerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Tapi dalam kerjaan itu walaupun capek, walaupun pusing, kita masih bisa istirahat, masih bisa ngobrol sama teman, masih bisa menghirup udara segar. Istri kita di rumah mungkin pakai daster dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tuh urusin anak, ngepokin anak, masakin kita, masakin anak. Tuh kalau kita mau merenung, baju kita yang kotor dicuci sama istri kita. Tanpa istri kita mau curiga, walaupun ada parfum di baju kita, parfum cewek yang kita ya, misalkan ya, nggak pernah. Inilah baktinya seorang perempuan pada kita. Makanya kalau istri kita marah-marah, ya maklumilah. Saya begitu Pak sama istri. Sebelum nikah saya bilang 3 hal
yang kalau ini tidak dilakukan saya tidak akan meninggalkan kamu sebelum menikah. Karena banyak orang berjanji setelah menikah nih Ustaz Yasir nih. Nanti setelah nanti nikah November, sebelum nikah bikin perjanjian. Jangan setelah nikah. Kalau setelah nikah nanti perempuannya dulu sebelum nikah nggak ada janji begitu, nggak ada ngomong begitu kan gitu kan. Saya bilang 3. Yang pertama apa? Jangan bohong. Itu pertama. Kamu nggak bisa masak nggak apa-apa, nggak bisa nyuci nggak apa-apa. Sekarang ada mesin cuci, ada GoFood kan gitu kan. Yang penting dia masih menjadi istri yang baik buat kita. Tapi jangan bohong. Itu pertama. Kalau udah bohong, wah udah kemana-mana tuh Pak. Tuh rusaknya rumah tangga awalnya dari bohong. Yang kedua, jangan selingkuh. Fatal nih, perempuan secantik apapun, kalau dia selingkuh tinggalin Pak. Karena udah gak akan benar. Nah yang ketiga, jangan sakiti orang tua saya. Tuh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim nggak mengenal istrinya Nabi Ismail yang pertama. Nggak mengenal. Tiba-tiba Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim Palestina, Nabi Ismail di Mekah. Nengok tuh anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail diketok pintunya, kata istrinya Nabi Ismail, istrinya nggak tahu ini bapaknya, bapak mertuanya. Ditanya, mana Ismail? Oh, sedang ke hutan, sedang berburu. Lalu ngobrol lah, tapi dia nggak ngasih tahu, saya bapaknya Ismail enggak. Ketika ngobrol, si istrinya Nabi Ismail curhat tentang keluh kesahnya dia sebagai seorang istri, capeknya dia sebagai seorang istri, menjelek-jelekan suami. Akhirnya apa? Tolong nanti kalau Ismail pulang bilang saya tadi datang, bilang aja saya yang datang, nggak bilang bapaknya. Tolong ganti jendela pintu rumah. Udah gitu. Nabi Ismail tahu itu bapaknya, diceraikan istri. Jadi istrinya Nabi Ismail yang pertama itu adalah kafilah yang waktu Nabi Ismail sama Siti Hajar masih kecil tuh, masih bayi. Kan Siti Hajar mencari air susah tuh. Akhirnya dapat air, akhirnya diketok-ketok zam-zam artinya berkumpul menjadi air zam-zam ya. Nah setelah itu kafilah datang, akhirnya izin tinggal di Mekah sama Siti Hajar. Salah satu anak petinggi kafilahnya menjadi istrinya Nabi Ismail kelak. Cerai, menikah lagi dengan salah satu anak petingginya lagi tapi soleh. Jadi begitu Pak. Jadi syarat ketiga itu jangan bohong, yang kedua jangan selingkuh, yang ketiga jangan sakiti orang tua laki. Saya pribadi sama istri, walaupun istri solehah, istri nurut, nggak bohong, nggak selingkuh, tapi tiba-tiba orang tua saya ngomong, besok kamu ceraikan istri kamu, langsung saya ceraikan Pak. Makanya disitulah alhamdulillah istri saya termasuk mantu yang paling disayang oleh orang tua saya sampai meninggalnya dua-duanya orang tua saya. Ya walaupun tidak harus kita ambil mentahnya Pak ya. Siapa tahu Bapak, apalagi ibu mertua biasanya sama anak perempuan kan, sama mantu perempuan ya, kita tinggal di rumah orang tua nih. Wah ibu mertua, udah nanti kamu ceraiin istri kamu, tadi ibu minta tolong pesenin GoFood nggak dipesenin, misalkan ya baik-baik dulu ngobrol, jangan langsung dicerai ya, karena beda lagi Pak. Zaman sekarang sama zaman dulu beda. Sekarang ibu-ibu sekarang kan ibu-ibu yang suka nonton sinetron, dikit-dikit menantunya nggak suka main cerai. Itu juga hati-hati orang tua yang menyuruh cerai anaknya, dosa besar. Kalau tanpa asbab, ini si mantunya udah jadi istri yang soleha, istri yang baik, bapak punya istri yang soleha. Tapi karena apa? Karena orang tua kita nggak suka atas dasar sentimen, bukan karena akhlaknya, lalu tiba-tiba kita menceraikan istri kita, dosa. Itu banyak kasus begitu. Maka ini kunci nih, Nabi Adam ya tergoda sama rayuan Siti Hawa, ngambil buah kulbi, keluar dari surga. Berapa tahun Pak? 40 tahun terpisah antara suami dan istri. Nah ini kunci nih Pak. Kalau Bapak lagi punya masalah sama keluarga, dawamin Pak istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana zalamna
Nabi Adam bertobat kepada Allah gara-gara makan buah khuldi. Akhirnya ketemu sama istrinya setelah 40 tahun. Jadi kalau kita lagi marahan sama istri, ya baru sejam 2 jam, ya udah banyak istighfarnya. Aduh, ini saya udah istighfar nih 2 jam kok istri belum mau minta maaf. Lah, Nabi Adam 40 tahun baru dipertemukan dengan istrinya. Ya, jadi perbanyak istighfar. Kalau pengen merubah nasib kita yang tadinya ribut mulu sama istri, istighfar aja Pak. Jangan dibalas. Perempuan mah kalau ngomong 1 dibalas jadi 10. Itu ya, ini pengalaman pribadi. Jadi saya itu paling sayang sama istri Pak. Kan saya bilang dulu, saya di dompet saya tuh Pak, ini gede saya. Ada foto istri saya paling gede saya simpan. Jadi kalau saya lagi di luar ceramah, saya kemarin bulan puasa 38 titik saya ceramah sebulan. 38 titik termasuk kajian duhur di sini waktu itu. Jadi sehari 3, sehari 2, pakai tongkat Pak. Coba 38 titik. Nah capek kan? Kadang bengkak kaki saya nih yang hancur ini. Udah mulai nyambung, bengkak lagi karena capek jalan pakai tongkat. Tapi apa Pak? Ketika capek, stres, saya buka dompet, saya lihat foto istri, hilang stresnya Pak. Kenapa? Karena yang bikin stres banget yang foto. Itu kan. Makanya hilang stres, capeknya kita hilang. Makanya saya semangat lagi ceramah. Makanya nggak pulang-pulang tuh sebulan. Gitu. Kenapa? Karena setiap mau pulang lihat foto istri, makin stres lebih. Adalah kerja aja, nggak pulang-pulang. Itu Pak. Jadi apa? Ini kuncinya Pak. Istighfar Nabi Adam. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Allah mengabulkan doanya Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa pada bulan Muharram. Ini masih Muharram Pak. Jadi kalau Bapak misalkan istri Bapak lagi pulang ke orang tuanya ribut, ayo Pak jemput istri di bulan Muharram ini. Ya islah. Ini kan seperti islah Masjid Al-Islah. Mengislahkan, mendamaikan, damai lagi Pak. Kalau enggak 3 hal itu, kesalahan 3 hal itu kan. Misalkan gara-gara istri teledor nyuci sambil nonton drama Cina, ya akhirnya kecampur tuh yang baju bernoda sama yang enggak bernoda. Gara-gara itu doang udah beli baju baru bisa. Gara-gara masak tiba-tiba ya dia fokus main TikTok kan, akhirnya masakannya gosong, tinggal beli GoFood. Itu aja. Yang penting dia masih setia sama kita, dia nggak bohong, dia masih ngurus anak. Itu pahalanya gede. Tuh Nabi Adam, Nabi Nuh itu dibilang orang gila. Bagaimana nggak gila? Bikin perahu di musim kemarau. Ini sama seperti kita di musim panas ini. Di Perancis tuh kan 2.000 orang meninggal karena panas, hawa panas. Coba, panas banget. Apalagi nanti Perancis ketemu siapa? Maroko ya. Itu lebih panas lagi tuh kalau sampai kalah Perancis. Tapi enggak lah, ada 3 striker kan, Olise, Mbappe kan, ada Dembele, bagus. Jadi apa? Jadi ini Pak, musim kemarau panas sama seperti Nabi Nuh dikatakan, Nabi Nuh kamu mah gila bikin kapal kok di musim kemarau. Tetap bikin kapal Pak. Lagi bikin kapal tuh kalau pulang malam terus besok paginya balik lagi ke kapal, itu udah banyak, mohon maaf Pak, udah banyak kotoran manusia. Jadi orang-orang yang menghina Nabi Nuh dikencingin kapalnya, dibuang air besar di kapal itu, dibersihin lagi sama Nabi Nuh, sama umat-umatnya. Dijadiin, setelah jadi naiklah Nabi Nuh dengan umatnya yang mau ikut. Istrinya nggak mau ikut, itu ujian. Anaknya 4, yang 1 Kan'an nggak mau ikut. Nah akhirnya terjadilah hujan begitu besar, nggak berhenti, badai hujan lebat, seluruh bumi ketutupan banjir. Makanya Ka'bah pondasinya sudah dibuat oleh Nabi Adam dan anaknya Nabi Sid, hancur karena banjir di zaman Nabi. Lalu dibangun lagi diteruskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hancur Pak. Nah berdoa Nabi Nuh, kenapa? Karena berhari-hari ini kapal nggak bisa sandar karena hujan nggak berhenti. Sebumi Pak, banjir. Bayangkan
kita mau ngumpet di mana kalau sebumi banjir? Nabi Nuh berdoa kepada Allah, lalu diberikanlah sandaran selamat Nabi Nuh dan umatnya dan binatang yang ikut. Itu terjadi pada bulan Muharram, Tuhan. Di bulan Muharram Nabi Nuh diselamatkan. Jadi kalau kita lagi ada ujian, Pak, ujian luar biasa lah, ya. Ujian dihina kita, di kantor dihina, di kantor dituduh kita begini begitu, ya. Udah bismillah, kita harus sabar seperti Nabi Nuh. Bismillah di jalan Allah, kasih jalan Allah. Lalu apa yang terjadi? Nah, kalau kita punya penyakit, contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub 18 tahun, Pak, dikasih sakit. Bapak sekarang ngeluh, saya Pak 1 tahun setengah ketika saya kecelakaan ditabrak motor gerobak ketika saya mau kajian subuh di bulan Desember 2024, 15 Desember. Saya lagi jalan jam 4 subuh ditabrak motor gerobak, hancur kaki saya sebelah kanan. 1 tahun setengah masih belum kuat si dengkulnya, tapi sudah ada perbaikan. Dulu saya menangis, ya Allah, apakah saya masih bisa berdakwah, ya Allah? Buktinya Allah tunjukkan pakai tongkat 38 kali sebulan saya jalan Jakarta Depok, banyakkan Depok, Jakarta beberapa, karena saya tinggal di Depok. Coba. Jadi kalau kita ingat Nabi Ayub 18 tahun, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nanah keluar, bau. Nabi Ayub nggak minta sembuh. Makanya kita kan baru sakit perut, buang-buang air, baru 3 kali buang air, aduh, berobat ke dokter, cari obat. Padahal kalau buang-buang air bagusnya dikeluarin dulu kotorannya, jangan langsung minum di apa. Berarti kotorannya belum keluar semua. Kita sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, udah kayak paling sengsara, Pak. Itu yang terjadi sama saya 5 bulan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, pakai tidur aja di kasur. Menangis saya, ya Allah, apakah saya masih bisa dakwah? Ternyata ditunjukin walaupun kaki masih sakit bisa dakwah. Nabi Ayub nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Istrinya tinggalin dia, anak-anaknya meninggal semua, kebun-kebunnya kebakar semua. Gak punya harta, gak punya anak, gak punya istri, penyakit 18 tahun. Nabi Ayub gak minta sembuh. Itu yang terjadi. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalaupun saya selamanya pakai tongkat, saya ikhlas, ya Allah. Yang penting Engkau berikan kekuatan saya untuk berdakwah sampai ajal saya dijemput, walaupun menggunakan tongkat. Itu saya minta. Kenapa malu dengan Nabi Ayub? Akhirnya Nabi Ayub minta kepada Allah sembuh. Ada di dalam Al-Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Berdoa Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub minta sembuh, Pak? Bukan karena sudah 18 tahun, tapi karena penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub mau sholat, aduh sakit, gak bisa. Ya Allah, berikan aku kesembuhan agar saya bisa sholat, ya Allah. Saya bisa sujud, saya udah setahun setengah gak bisa sujud, Pak, sholatnya. Tuh. Agar bisa berdakwah, agar bisa sholat. Nabi Ayub. Makanya diberikan kesembuhan 18 tahun. Dan terakhir ditutup kisah dari Riyadhus Shalihin, seorang perempuan di zaman Rasulullah punya penyakit epilepsi, Pak. Punya penyakit ayan. Kalau datang epilepsinya, itu rohnya tersingkap. Dia minta kepada Rasulullah, doakan sembuh. Kata Rasul, selama Allah kasih penyakit ayan itu, engkau digugurkan dosa-dosamu. Kata perempuan itu, ya Rasul, jangan minta doa sembuh, tapi minta doa ketika ayanku datang, auratku tidak tersingkap. Tuhan, yuk sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keberkahan bulan Muharram, keberkahan untuk menjalani hidup kita, sisa hidup kita di dunia yang tidak tahu sampai kapan, untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah kita di bulan Muharram dan seterusnya dengan ibadah yang sempurna. Mohon maaf, mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.